Setiap negara memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia merupakan negara yang kaya akan minyak bumi, namun kekurangan dalam hal sumber daya alam karet. Indonesia kekurangan dalam bumi, namun Indonesia merupakan penyumbang 21% dari produksi karet alam dunia. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya proses perdagangan internasional antara Saudi Arabia dan Indonesia. Saudi Arabia memperdagangkan minyak bumi ke Indonesia, dan Indonesia memperdagangkan karet kepada Saudi Arabia. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Ekspor adalah aktivitas mengirim atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut sebagai eksportir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut sebagai importir. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Nah, sekarang anak-anak, faktor apa saja yang mendorong terjadinya perdagangan internasional itu? Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional adalah: pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim. Dua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang berkualitas memiliki sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan mutu dan kualitas yang lebih baik. 3. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak lagi, bermutu efisien dibanding dengan negara yang tidak menguasainya. 4. Perbedaan suatu budaya suku bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Contohnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik tersendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Demikian juga keramik yang ada di Cina menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat lain. 5. Perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional adalah: contohnya, perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, dan perbedaan selera. Nah, sekarang apa sih manfaat dari perdagangan internasional itu? Manfaat perdagangan internasional adalah: yang pertama, mempercepat hubungan antar negara baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasanya. Ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Keempat, dapat memperluas lapangan kerja. 5. Mendorong kegiatan produksi. 6. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masing-masing negara. Nah, di samping manfaat dari perdagangan internasional, ada pula hambatan dari perdagangan internasional. Apakah itu? Hambatan dari perdagangan internasional adalah: yang pertama, harga barang luar negeri yang lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Mengapa harga barang luar negeri lebih murah ya? Ada beberapa negara yang menganut politik dumping, yaitu kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan